perkenalkan nama saya Firman Zakaria. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bisnis, kelas 1B. Di sini saya akan menganalisa tentang masyarakat Indonesia dan aturan dari pemerintah terkait pencegahan wabah COVID-19. Di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Supriyono, SPD MPD. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini telah menyebar kepada seluruh dunia dan menjadi pandemik dunia, termasuk Indonesia. Dan banyak sekali korban di Indonesia yang sudah mencapai 2000 lebih dan yang sembuh baru 200 lebih. Tentu kita apresiasi bagi tenaga medis yang telah berjuang di garda depan dan rekan-rekan lainnya seperti polisi dan lain sebagainya yang berjuang di garda depan untuk memulihkan kembali Indonesia. Kita apresiasi untuk mereka semua dan semoga mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terkait wabah COVID-19 ini, kita tentu sangat miris dengan keadaan rakyat Indonesia yang acuh terhadap himbauan dari pemerintah, aturan-aturan dari pemerintah. Ya, mereka menganggap sepele terkait hal-hal itu. Seperti beberapa artikel yang ini. Kita bisa lihat artikel-artikel yang tadi, betapa mirisnya gitu ya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia terhadap himbauan dari pemerintah. Ya, mereka tidak mempertimbangkan keselamatan orang lain. Mereka tetap kekeh mengadakan pesta pernikahan, inilah, arisan, lain sebagainya. Nongkrong-nongkrong, mereka tidak berpikir bahwa Indonesia ini sekarang sedang ada dalam darurat. Dan mereka juga tidak berpikir mereka itu bisa menjadi carrier, pembawa virus kepada orang lain. Ya, mungkin mereka hanya berpikir ya kalau yang kena ya saya, urusan saya, ya kalau meninggal ya saya juga, ngapain Anda repot? Ya memang itu, kalau meninggal Anda, tapi virus yang Anda bawa itu bisa menular kepada orang lain. Ini yang perlu kita sadari, teman-teman. Dan kita juga harus membantu para medis yang di rumah sakit. Mereka meninggalkan keluarga mereka, anak-anak mereka, istri mereka. Mereka berjuang untuk siapa? Untuk kita, agar kondisi Indonesia secepatnya untuk pulih. Dan kita juga harus membantu mereka. Dengan cara apa? Gak sulit kok, hanya tinggal berdiam diri di rumah. Kita berdiam diri di rumah. Dan terkait masalah ini, kita juga tidak bisa hanya menyalahkan masyarakatnya. Oh, masyarakatnya ini ngeyel, ini dan lain sebagainya. Tidak bisa. Kita juga harus melihat dari sisi yang lain. Ada masyarakat yang mengeyel, ada masyarakat yang ngeyel terkait wabah ini, terkait aturan dari pemerintah. Ada juga masyarakat yang kepepet, yang mereka terpaksa untuk keluar, seperti rekan-rekan kita yang ojek online. Mereka keluar bukan karena mereka nggak ingin mendengarkan pemerintah, mereka patuh, mereka ingin mendengarkan pemerintah, mereka ingin mengikuti aturan pemerintah, mereka ingin, bahkan mereka juga nggak ingin ada di jalanan. Mereka juga ingin berkumpul sama keluarganya di saat genting seperti ini. Tapi mereka harus keluar, kenapa? Karena mereka juga memiliki kebutuhan. Mereka harus memikirkan bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya. Mereka harus memikirkan istrinya, anak-anaknya, ya semuanya mereka harus pikirkan. Kebutuhan mereka harus dipenuhi. Maka di sini pemerintah harus peka terkait kebutuhan mereka, bagaimana kebutuhan mereka dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka agar mereka tak perlu untuk keluar. Dan kita juga sebagai bangsa Indonesia harus peka terhadap masalah ini. Kita harus saling membantu, bahu-membahu. Kita lihat tetangga kita apakah kekurangan atau tidak, kita bantu mereka yang kekurangan, kita bantu juga yang lainnya. Saatnya kita sekarang bersatu, bahu-membahu untuk membangun Indonesia, untuk memulihkan kembali Indonesia pada kondisi semula. Karena teman-teman, jika kita tetap dalam hal ini, tetap dalam hal yang cuek seperti ini, Indonesia ini bisa krisis, teman-teman. Karena semakin lama penyelesaian masalah ini, maka kita akan semakin lama juga berdiam di rumah, dan semua sektor banyak yang vakum. Banyaknya sektor yang vakum ini bisa menyebabkan Indonesia dalam kelangkaan, dan kelangkaan ini bisa menyebabkan kita dalam krisis. Kita harus peka dalam masalah ini. Maka teman-teman, kita bantu rekan-rekan kita medis dengan cara berdiam diri di rumah, tetap stay in home. Mungkin sekian yang saya dapat katakan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.